Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Chandriani dengan NIM 210012123 dari Program Studi Administrasi Pendidikan, perwakilan kelompok 6 dengan mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi dari saya sendiri. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian rumusan kebijakan. Perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Menurut Islami tahun 2007 pada halaman 77 sampai 118, perumusan kebijakan yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan suatu masalah. Materi yang kedua mengenai faktor yang mempengaruhi perumusan atau isi kebijakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan sendiri, yaitu yang pertama faktor politik. Dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan, baik aktor-aktor dari kalangan pemerintah seperti Presiden, Menteri, Panglima TNI, dan lainnya, maupun dari kalangan bukan pemerintah seperti pengusaha, media massa, LSM, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor ekonomi atau finansial. Faktor ini diperlukan pertimbangan terutama apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi dalam negara atau daerah. Yang ketiga, faktor administrasi atau organisasi. Dalam kemampuan administrasi termasuk kemampuan sumber daya aparatur yang melaksanakan kebijakan pemerintah, kadangkala banyak dipaksakan dengan sumber daya yang ada. Misalnya dengan terbukanya aturan untuk memperoleh daerah melakukan pemekaran daerah. Maka dengan segala usaha dan upaya yang ada provinsi, kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemekaran. Selanjutnya, faktor teknologi. Secara kenyataan, teknologi yang ada pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi kadangkala permasalahan adalah yang mempergunakan teknologinya atau SDM tidak siap dengan teknologi yang ada. Contohnya saja, sederhana perangkat komputer atau laptop hanya dipergunakan kebanyakan untuk mengetik, dan kalau dilihat kepada program-program yang ada dalam perangkat tersebut mampu mengimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan atau penciptaan lainnya, tergantung kepada kesiapan SDA-nya itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor sosial, budaya, dan agama. Apakah kebijakan tidak menimbulkan benturan sosial, budaya, dan agama atau yang sering disebut masalah SARA? Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah ingin memajukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendatangkan investor luar untuk membangun daerah, dan di satu sisi masyarakat juga melakukan protes terhadap rencana pembangunan tersebut. Maka di sini yang harus diperhatikan sekali sinergi antara masyarakat dan pemerintah sehingga mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama dalam membangun daerahnya. Faktor yang terakhir yaitu faktor pertahanan dan keamanan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah tidak akan mengganggu stabilitas keamanan negara atau daerah. Misalnya, dalam pembangunan gerbang batas negara atau daerah yang kadang-kadang dapat menimbulkan konflik antar daerah dan masyarakat. Maka itu yang sangat diperlukan di sini adalah melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak yang terkait dan koordinasi antar negara dengan negara atau antar daerah dengan yang berbatasan tersebut. Materi yang ketiga yaitu hambatan dalam merumuskan kebijakan. Ada beberapa hambatan dalam merumuskan suatu kebijakan. Yang pertama, keterbatasan waktu dalam proses perumusan kebijakan. Yang kedua, persoalan dana. 3. Kegagalan dalam mengidentifikasi masalah. 4. Salah dalam penggunaan bahasa. 5. Kurangnya akses dari masyarakat. Materi yang keempat, bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang harus dibuat. Beberapa bentuk kebijakan yang harus dibuat diantaranya menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah seperti TK, SD, SMP, dan SMA maupun informal. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah sebelumnya pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri atau sistem yang tertutup. Sekolah-sekolah juga terlalu fokus pada administrasi dan peraturan yang terlalu membebani. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah diwujudkan dengan memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas atau platform pembelajaran.
Yang ketiga yaitu membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. Kemendikbud juga merencanakan untuk dimulainya pembangunan sekolah atau lingkungan belajar untuk masa depan. Pembangunan ini mencakup 5 aspek yaitu aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman. Materi yang terakhir yaitu ciri-ciri kebijakan yang baik. Ada beberapa ciri-ciri kebijakan yang baik, diantaranya dirancang sesuai dengan kerangka, acuan, dan teori yang kuat. Yang kedua, disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya. Yang ketiga, ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu dilakukan pemantauan secara terus-menerus atau monitoring.